Kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingatkan lagi sudah kita hari ini direkam di MS Team. Jadi kalau nanti ada yang terlewat atau ada yang ingin didetilkan lebih jauh lagi, silakan dilihat kembali di MS Team-nya. Lihat di folder recording. Nanti di situ ada file-file rekaman perkuliahan kita sejak yang pertama ya, sejak yang pekan lalu. Kemudian sebelum kita mulai, saya juga ingin tanyakan dulu apakah share screen dan suara saya bisa terlihat dan terdengar? Bisa terlihat dan terdengar, Pak. Baik, makasih ya. Oke, saya mungkin izin, nggak apa-apa deh, saya izin mematikan video saya ya. Jika dibutuhkan nanti saya nyalakan. Iya, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Jadi hari ini kita akan cerita lebih jauh. Kalau kemarin kita sudah tahu bilangan-bilangan ya yang akan dipakai pada sebuah sistem digital, maka hari ini kita akan lihat tentang sinyal digitalnya gitu. Kemudian nanti bagaimana gerbang-gerbang logika itu dibangun teknologinya. Jadi kita akan lihat dulu sinyalnya, sinyal digital, apa itu serial, apa itu paralel gitu ya. Nah dari situ kita berlanjut ke cerita tentang saklar. 5678 ini cerita tentang saklar karena sesungguhnya kan digital itu ya 0101 gitu. Bagaimana merubah kondisi dari 0 ke 1. Atau dari kalau tegangan ya 0 dan 5 volt gitu. Atau ya bilangnya ya on off gitu ya. Nah on off itu pada akhirnya ya sangat berhubungan dengan saklar. Jadi kita akan cerita sedikit tentang saklar dari yang sangat sederhana sampai yang akhirnya dipakai ke depannya nanti gitu. Kemudian di akhir kita akan lihat beberapa teknologi IC yang nanti dipakai pada gerbang-gerbang logika digital. Sedikit nanti kita cari tahu tentang IC itu ya, si nomor 9, 10 dan 11. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya. Tidak begitu banyak hitung-hitungannya hari ini karena ya beneran ini baru seperti pendahuluan ke digitalnya gitu. Kalau kemarin kita cerita tentang bilangannya, nah ini sekarang pendahuluan, kalau kemarin pendahuluan bilangannya, sekarang pendahuluan tentang sistem digitalnya. Dalam hal ini lebih mengarah ke hardware-nya ya. Oke, kita mulai saja. Jadi yang dimaksud dengan sinyal digital, kalau boleh saya ulang lagi, kemarin sudah beberapa kali disinggung, sinyal digital itu ya sebuah rentetan gitu ya, sebuah seri, dibilangnya gitu di sini, seri kondisi 1 dan 0. 1 dan 0 yang banyak ya, bisa 8, bisa 16, 32, itu tergantung jumlah bitnya. Yang kemarin sudah kita kenal namanya sebagai byte ya, untuk satu kelompok yang berisi 8 bit. Nah, 8 bit itu berarti 8 buah angka-angka ini. 1 atau 0 kombinasinya ya. Yang sebenarnya itu nanti bisa mewakili rentetan tadi ya, series 1010 tadi itu yang bisa mewakili apapun. Bisa mewakili sebuah nilai angka tertentu, bisa mewakili sebuah huruf gitu ya, simbol, atau bisa mewakili sebuah kondisi yang akhirnya nanti dipakai untuk melakukan sistem kendali misalnya gitu ya, atau melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Itu bisa diwakili oleh si bilangan tadi 1010. Tentu saja akhirnya kombinasi berapa banyaknya ini juga berpengaruh ya. Hanya 4 buah bilangan 1010 dengan 32 buah bilangan 1010 tentu saja akan menghasilkan akurasi, presisi yang berbeda ya. Makin banyak jumlah seriesnya, maka makin bagus, makin representatif
sinyal digital yang kita miliki gitu ya, ini. Nah, akhirnya karena kondisi 1010 itu, kemudian kita coba melihat bagaimana timing diagramnya. Apa ya, bentuk diagram sebagai fungsi waktu. Karena tadi 1010 itu adalah representasi dari tegangan 5 dan 0 volt atau high and low gitu ya gampangnya. Maka harusnya kita bisa lihat tuh bentuk tegangannya. Yang kemudian kita sebutnya sebagai timing diagram. Nah, ini dia nih bentuknya gitu ya. Timing diagram dari kondisi sinyal digital 0101 yang sebenarnya diwakili oleh tegangan 5 volt dan 0 volt gitu. 5 volt untuk 1, 0 volt untuk 0. Bagaimana kalau ada di tengah-tengahnya? Nah, sebenarnya ini harusnya bisa detilkan lagi ceritanya. Kebetulan saya terlewat untuk menyampaikan ini. Nanti saya berikan PowerPoint-nya boleh ya, kamu bisa baca sendiri bagaimana batasannya nih. Misalnya 0 itu dianggap 0, logika 0 itu ketika 0 volt. Kalau 0,5 volt boleh nggak? Kalau 0,8 volt boleh nggak dianggap 0? Atau sampai 2 volt masih dianggap 0 nggak gitu? Nah itu sudah ada aturannya gitu ya. Kesepakatannya ya tadi dikaitkan dengan teknologi tadi yang nomor 89 tadi, TTL, CMOS gitu ya. Lalu begitu pula untuk logika 1, 5 volt. Kalau 4,5 boleh nggak? 1. 4 volt masuk 1 nggak? Atau 3,8 masuk 1 nggak kalau logikanya gitu. Nah itu sebenarnya sudah kesepakatan. Ada batasannya gitu ya. Sayangnya saya lupa persisnya angkanya. Jadi saya nggak berani sebutkan angkanya persisnya. Cuman ada aturan, nanti saya bisa berikan ya. Nah, makanya terus di sini dikatakan bahwa si digital state tadi, si 0101 itu kan sebenarnya tidak menunjukkan tegangan level yang sesungguhnya gitu. Karena bisa saja ini tidak harus 5 volt gitu. Nah, kemudian yang juga harus diingat ketika kita melihat timing diagram ini. Timing diagram ini kan waktu nih ya, waktu tanda panahnya ke sana. Waktu pertama kan berarti ini 0 gitu. Waktu 0 detik, terus 1 detik, misalnya 2 detik, 3 detik, anggaplah per 1 detik gitu. Berarti 4 detik kan ada di sini. Detik pertama ada di sini dong, harusnya detik 0, terus detik 1. Detik 1 kan berarti duluan gitu. Ya. Detik 1 itu lebih awal. Makanya disepakati pula bahwa yang datang duluan itu adalah LSB-nya. Jadi nanti ketika kita membaca sebuah timing diagram digital, kamu harus tahu nih ini LSB atau MSB nih gitu ya. Jadi yang datang pertama adalah LSB, yang datang terakhir adalah MSB. Masih ingat nggak LSB yang mana, MSB yang mana? Ayo, masih ingat nggak? Saya mau tanya nih, misalnya pakai angka desimal saja lah, misalnya kemarin ya 6.324. MSB-nya angka berapa? 6. 6. Ya, oke, berarti ingat ya. Jadi MSB itu angka yang terpentingnya gitu. MSB itu adalah angka yang terpentingnya, most significant bit. Angka terpentingnya 6. Kalau ini desimal nih, desimal ya, biar gampang desimal. Kalau biner nanti bingung 0,1-nya. Tapi pada bilangan yang lain, prinsip ini bisa digunakan gitu. Mau desimal, mau heksa, mau oktal, mau biner. Nah, akhirnya kita sekarang paham bahwa yang datang duluan itu adalah LSB. Berarti kalau kita sedang transmit atau kita sedang melihat timing diagram, maka yang akan keluar duluan kalau itu desimal adalah 4-nya gitu ya. Baru kemudian 2, 3, dan 6. Karena ternyata yang keluar duluan adalah LSB, yang ditransmit duluan adalah LSB.
Begitu. Oke, itu mudah-mudahan menjadi pegangan kita untuk diskusi berikutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Mm-mm. Kan ini 1 dan 0 itu presentasikan 0 dan 0 volt dan 5 volt. Ya, Untuk di atas 5 volt itu ada nggak ya, Pak? oke. Eh, biasanya dibuatnya tidak ada. Jadi ketika saya mendesain sebuah IC gitu atau sebuah rangkaian elektronika digital, semuanya kan tergantung power supply gitu. Nah, akhirnya power supply saya berikan 5 volt. Nggak akan lebih dari 5 volt. Maka tertutup peluang tegangannya lebih dari 5 volt dalam hal ini. Karena power supply-nya sendiri sudah saya set 5 volt saja gitu. Udah di situ ya. Jadi kalau ditanya ada nggak Pak tegangannya bisa lebih nggak dari 5 volt? Untuk sebenarnya nanti ketika bicara TTL, bicara CMOS bisa jadi lebih. Tapi untuk yang umum ya, karena kita setnya power supply-nya 5 volt, ya tentu saja tidak akan lebih. Tidak akan pernah lebih dari power supply yang diberikan gitu. Pak, kecuali power supply-nya tiba-tiba naik tegangannya ya itu lain lagi. Tapi kita asumsikan power supply-nya ideal 5 volt. Jadi jawabannya saya akan katakan tidak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, ini adalah clock. Sekarang cerita tentang clock. Kalau tadi timing diagram berarti secara keseluruhan ya begitu sinyal digital. Lalu ada lagi yang perlu kita ketahui yang disebut sebagai clock. Clock itu iya jam ya. Jam itu kan jalannya jelas gitu. Kalau kamu perhatikan jam deh, kamu kalau lihat jam itu kan tik tok, tik tok, tik tok, tik tok gitu terus nggak akan berubah. Kamu liatin jam kamu di rumah juga sampai pagi ya begitu aja gitu, tik tok, tik tok, tik tok. Nah itu clock maksudnya begitu. Jadi saya punya satu perangkat yang akan menghasilkan sinyal. Nah perangkat itu bilangnya terus kemudian clock aja lah gitu. Yang akan menghasilkan sinyal yang bentuknya seperti ini nih, tik tok, tik tok, tik tok, begitu terus gitu. Ini setiap perangkat digital pasti membutuhkan clock. Sumber untuk menjalankan tadi ya sinyalnya dikirim, sinyalnya digeser, sinyal dipindahkan, butuh clock ini. Nah, clock ini harusnya konstan frekuensinya, stabil ya. Bentuknya juga harusnya stabil gitu. Tik-tok-tiknya ya seperti ini benar stabil. Oke, ada besaran-besaran yang harusnya kita sudah tahu. Ini periode ya, periode itu berarti dari ujung sini sampai ujung sini, kebalikannya nanti adalah frekuensi. Tahu deh gitu ya frekuensi. Itu yang kamu misalnya punya laptop nih atau punya handphone berapa gigahertz nih gitu ya, bilangnya kan gitu. Berapa gigahertz laptopnya? Itu sebenarnya yang ditanyakan adalah berapa frekuensi dari clock-nya gitu. Kalau clock-nya di laptop kamu frekuensinya gampangnya ya, ekstrimnya 1 MHz, ya dia akan menghasilkan sinyal yang frekuensinya 1 MHz. Kalau clock-nya laptop kamu 1 GHz, maka kamu boleh klaim, oh laptop saya 1 GHz. Berarti lebih cepat dong gitu. Iya. 1 GHz pasti lebih cepat karena frekuensinya ini lihat aja di bawah ini 10 pangkat 9, 10 pangkat 6. 1000 kalinya gitu lebih cepat. Jadi makin tinggi frekuensi clock-nya berarti makin cepat proses digital yang terjadi di perangkat itu. Jadi kalau kamu punya laptop, bisa dilihat tuh berapa gigahertz clock-nya gitu ya. Atau perangkat-perangkat digital yang kecil-kecil, Arduino misalnya, itu frekuensinya berapa nih clock-nya nih gitu ya. Atau kalau perlu deh handphone kamu bisa dicek clock-nya berapa nih. Nah itu menunjukkan seberapa cepat proses yang bisa dilakukan di perangkat itu.
Makin tinggi makin besar. Zaman saya dulu mungkin waktu saya beli komputer masih ordenya megahertz gitu ya. Dulu sih kamu cek deh 286, 386, 486 naik tuh serinya gitu, seri dari prosesornya. Terus Pentium, terus sekarang apa? Core i7 misalnya gitu. Oh, itu udah di komputer saya berapa nih? Bisa dicek lah berapa frekuensinya ya. Gigahertz makin tinggi ya, makin cepat. Nah, ada satu lagi besaran yang mesti kita hati-hati ketika belajar digital nanti, apa yang namanya falling edge gitu. Falling edge itu adalah satu saat di mana si clock kita turun. Ini falling edge. Sisi ini dia gitu. Kalau kita lihat kan gini nih jalannya. Ini terus naik, datar lagi turun. Nah, ini falling edge-nya nih gitu. Terus datar terus naik, datar lagi turun lagi. Nah, jadi yang turun itu kemudian kita sebutnya falling edge. Kalau yang naik kita sebutnya rising edge. Yang ini risingnya. Jadi satu tepi ketika sinyalnya naik, satu tepi ketika sinyalnya turun. Falling edge dan rising edge. Nah, ini biasanya dipakai orang ketika ingin men-trigger. Men-trigger itu apa ya? Membangkitkan gitu. Membangkitkan kita untuk bekerja, membangkitkan kita untuk belajar. Nah, itu kan men-trigger kan gitu ya bilangnya ya. Nah, men-triggernya sebuah sinyal digital itu bisa dia si falling edge-nya atau bisa si rising edge-nya gitu. Bisa gitu. Artinya ketika kita punya sistem yang dia akan berubah kondisinya ketika falling edge. Nah, begitu sinyalnya masih begini nih yang datang, masih sampai sini yang datang, dia belum berubah. Gitu. Sistem kita akan berubah ketika sinyalnya cerut turun. Gitu. Nah, berarti sistem kita menggunakan falling edge sebagai triggernya. Kadang-kadang kita juga pakainya rising edge untuk triggernya. Biasanya disebutkan dalam sistem itu, gitu ya. Oke, sekarang kamu sudah tidak asing lagi apa yang disebut dengan rising edge dan falling edge. Tentu saja ketika bicara periode, ya dari ujung ke ujung, dari falling edge ke falling edge berikutnya, atau dari rising edge ke rising edge berikutnya ya. Itu yang kemudian kita sebutnya sebagai periode. Satu pulsa penuh. Sampai di sini ada mau ditanya? Tanya Pak, berarti itu satu gelombang tuh yang bawah sama yang atas itu ya, yang satu TP itu ya? Iya, betul. Yang di situ digambarnya satu TP, betul. Nah, Amplitudenya ada nggak Pak? bentar ya. Jadi yang dimaksud dengan satu periode itu berarti dari sini sampai sini. Ya. Kalau itu berarti dari falling ke falling. Kalau mau dari rising ke rising ya sama dari sini sampai sini nih. Nah, ini ya, ini satu periodenya nih, satu panjang gelombang. Ya satu lambda ataupun satu panjang gelombang, satu periode, sorry. Kita bicara periode deh. Karena yang ditekankan adalah berapa frekuensinya gitu dalam bilangan digital. Lalu kalau ditanya amplitudonya, ya amplitudonya tidak kemana-mana. Amplitudonya ini 5 volt gitu. Tidak akan kurang, tidak akan lebih insya Allah. Seperti pertanyaan yang tadi sebelumnya. Bisa nggak sih Pak lebih dari 5 volt? Saya boleh jawab tidak gitu idealnya. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, izin bertanya kembali kan kalau misalnya gelombang analog itu kan interval amplitudenya dari min 5 sampai 5. Berarti untuk yang digital ini dari 0 sampai 5 ya Pak? Iya. Sampai saat ini kita anggap begitu dulu ya. 0 sampai 5 volt dulu. Karena nanti ada satu sistem digital yang 01-nya, digital 01-nya bukan 0 sampai 5 volt, tapi 0 sampai 12 volt. Jadi ada sistem itu yang kita sebutnya CMOS. Gitu ya. Jadi ada CMOS namanya. Nanti sih belajarnya di halaman terakhir nanti ya. Ini belum sampai ke sana. Jadi untuk sementara kita anggap ya 0 sampai 5 volt saja.
Tidak ada minus. Yakin banget tidak ada minus. Hanya 0 sampai 5 volt. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, ketika sebuah sinyal digital ditransmisikan, karena kita kan harus kirim nih, ya, dari satu perangkat ke perangkat lain, nggak perangkat malah, dari satu IC ke IC lain, gitu ya, kan harus dikirim tuh, dipindahkan, digeser, gitu ya, dibagi frekuensinya, tapi tidak dikuatkan, ya, tidak jadi lebih besar amplitudenya, tidak. Nah, ketika dikirim, kita kenal metode pengirimannya dua. Yang pertama kita sebutnya sebagai serial, yang keduanya paralel gitu. Jadi ada dua metode bagaimana kita mengirim sinyal digital, yaitu serial dan paralel. Ya. Kita lihat satu-satu deh, si serial dulu. Serial udah terbayang, berarti sinyalnya tuh berurutan gitu, jejer baris gitu. Jejer baris seperti kita mau masuk antrian lah gitu ya, antri kalau yang suka naik kereta mau masuk beli tiket kan antri tuh panjang. Nah itu antri gitu satu-satu gitu, itu serial ya. Berarti saya hanya menggunakan satu kabel dong Pak. Iya, karena hanya satu baris saja yang boleh lewat, sehingga hanya saya membutuhkan satu kabel saja. Makanya serial tuh ciri-cirinya biasanya kabelnya ya tunggal gitu ya. Ya satunya lagi ground-nya lah. Kemudian inexpensive karena ya cuma satu kabel kan murah ya. Murah. Cuman kekurangannya dia jadi lambat. Bayangkan kalau saya ingin mengirim 8 bit gitu ya, 8 bit tuk 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 misalnya ini nih ya. Saya ingin mengirim 8 bit bacanya gimana? Kalau bacanya kita kan selalu dari kiri bacanya ya, dari MSC. Berarti ini 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, inilah gitu ya. Ini sinyal yang akan kita kirim secara seri misalnya. MSB-nya di sini gitu ya. Nah, tadi katanya kalau timing diagram itu dimulai dengan LSB, berarti mulainya dari ini, dari si 0 yang ini nih gitu ya. 0 ini dia gitu ya. Kemudian 1 begitu sampai sana. Nah, kalau saya ingin mengirim data ini 8 bit berarti 8 clock. Ini clocknya nih di atas nih gitu. Ini satu pulsa, satu periode lagi, berarti 8 periode kan? Misalnya satu periodenya pulsa kita 1 MHz misalnya gitu. Frekuensi clock kita 1 MHz. Periodenya berapa? 1 MHz. Frekuensinya 1 MHz, periodenya berapa ya? Ayo. Frekuensi kita misalnya, saya masih belum benar nih ininya penanya. Kalau yang pernah ikut kuliah LX1 waktu itu saya pakai pena enak ya coret-coretnya. Sekarang saya nggak bisa. Mudah-mudahan pekan depan sudah benar. Nah ini adalah frekuensi clock saya 1 MHz. Periodenya berapa? Ayo berapa? 1 mikrodetik. 1 mikro, Pak. Ya, 1 mikrodetik betul ya. 1 mikrodetik periodenya. Nah, berarti 1 mikrodetik itu dari sini sampai sini ya enggak? Ini adalah 1 mikro nih. Ini 1 mikrodetik. Dari sini sampai sini. 1 periode kan begitu tadi. Berarti kalau kita ingin mengirim 8 bit ini, si bilangan biner ini secara serial, dari sini sampai sini, berarti saya butuh waktu 8 mikrodetik gitu. Dikit Pak, jangan bicara itu gitu ya. Jangan bicara 8 mikro. Yang dikirim 8 mikro, kalau ada orang lain bisa kirimnya 0,001 mikro, ya nggak ada apa-apanya kita gitu. Tinggalan kita gitu. Jadi harusnya kalau kita mengirim 8 bit,
maka kita butuh waktu 8 mikrodetik. Nah, itu yang kemudian kita sebutin sebagai slow. Karena jadi lama kan cek kirim lagi, cek kirim gitu. Nah, itu kelemahannya si serial. Tapi dengan teknologi yang sekarang ya, ini adalah jenis-jenis protokol komunikasi serial yang disepakati. Yang kamu kenal barangkali adalah USB ya. Ini saudaranya Amerika nih katanya nih. Adiknya Amerika nih. USB ya. Kakaknya kan USA gitu. Jadi ada USA, ada USB. Nah, si USB ini serial nih gitu. Tapi dengan teknologi yang bagus, sekarang misalnya clock-nya gigahertz, ya cepat juga sih gitu loh maksud saya. Ya kan kamu lihat deh, USB 3, USB 2, yang membedakan apa sih? Clock-nya. Kemampuan dia untuk mengirim seberapa cepat sinyal gitu. Clock-nya mungkin bisa cepat Pak, tapi kalau dia mentransmisinya tidak bisa cepat karena misalnya konduktornya tidak bagus gitu ya, sehingga frekuensi yang bisa dilewatkan ada batasannya. Nah itu teknologi deh yang bermain gitu. Nah ini contohnya ya si USB. Ada Ethernet, terus 10BSD ini biasanya dipakai untuk jaringan, menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, jaringan di internet di mana di rumah misalnya. Kamu kan kalau menghubungkan internet di rumah misalnya pakai 10BSD atau ini 100BSD gitu ya. Ini adalah bagaimana saya menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau dari satu modem ke komputer, satu modem ke komputer lain, itu nggak paralel, itu serial loh. Ini ya. Yang lainnya saya kurang begitu paham, nanti kalau mau dicek silakan dicari ya ini apa sih gitu ya. Tapi semuanya adalah serial. Kembali lagi seperti yang kita sepakati di timing diagram, maka yang pertama digambar adalah LSB. Tuh, ini yang harus ditekankan. Nah, 1 bit itu diwakili oleh 1 periode clock gitu ya. Ini kan 1 bit nih, 0, ini 1 bit. Ini 1 bit. 1 periode diwakilinya, ini dia 1 periode nih. Dari sini sampai sini. Begitu ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Silakan. Tidak ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Pastikan berarti clock waveform itu terlepas dari binary number ya, Pak? Ini yang Saya atas. independen gitu. Iya. Yang atas. Iya, betul. Betul. Jadi yang kita modifikasi, yang kita utak-atik dia nih binary number-nya. Yang akan berubah-ubah tergantung pada gerbang-gerbang logikanya, nanti ada AND, OR, XOR, macam-macam. Ini yang kita manipulasi ya, kalau mau dibilang manipulasi, modifikasi lah. Sementara si clock ini konstan dia. Dia seperti ya dia tadi TikTok terus gitu. Yang itu nanti akan menentukan bilangan-bilangan biner saya seberapa cepat bisa diproses. Bentuknya si bilangan binernya ini nih yang bawahnya itu tergantung pada gerbang kita, tergantung pada konversi sinyalnya gitu, tergantung pada informasi apa yang dibawa oleh dia. Begitu, benar yang kamu sampaikan, yang atas itu konstan, stabil, tidak berubah, yang bawah yang berubah-ubah tergantung pada kondisinya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah paralel. Kalau tadi serial, sekarang paralel. Kamu sudah bayang paralel ya, kalau serial itu tadi satu-satu dikirim paralel, bruk sekali gitu. Kalau 4 bit yang langsung bruk 4 bit. Nah, contohnya gambarnya gini nih. Kabelnya benar paralel.
Sekarang kayaknya udah nggak ada juga ya. Dulu kalau printer kabelnya paralel tuh, makanya contohnya printer nih. Sekarang mah semuanya pakai USB semua, serial semua gitu. Hampir tidak ada paralel hampiran. Paling ya misalnya kabel hard disk, nggak tahu kalau di dalamnya ya, tapi sekarang juga udah USB ya hard disk tuh, hard disk eksternal tuh. Kalau kamu punya hard disk eksternal, ini juga ada USB kalau nggak salah ya, serial. Dulunya kan enggak. Kalau kamu buka ini kamu buka apa komputer kamu di dalamnya hard disk ke mainboardnya itu kalau dibuka serial paralel tuh kabelnya lebar gitu. Kabelnya lebar ya namanya juga paralel lebar. Nah keuntungan dari paralel harusnya ekspensif nih. Karena butuh kabel banyak kan gitu. Kalau dia 8 bit berarti butuh 8 kabel. Salah nih saya, bukan masa inexpensive. Expensive harusnya. Jadi harusnya mahal karena butuh banyak kabel. Mahal dalam arti saya harus menyediakan kabel lebih banyak gitu aja kalau saya pabrikan gitu. Nah, karena satu kabel itu hanya mewakili untuk 1 bit. Kalau saya punya 8 bit, 8 kabel berjejer ini. Kalau 8 bit, kalau 64 bit, sekarang kan 64 bit, 64 jejer-jejer. Ya akhirnya makanya dibilang expensive. Sorry ya, ini harusnya expensive. Bukannya inexpensive. Kemudian keuntungannya very fast. Gitu. Ya tadi, yang tadi kan butuh 8 mikrodetik tuh untuk mengirim 8 bit. Kalau seandainya frekuensi clock kita 1 MHz, periodenya jadi 1 mikrodetik. Kalau ini pakai paralel, truk langsung sekali aja. Semuanya langsung beres, seperti di gambar ini nih. 1 pulsa clock saja udah beres, semuanya terkirim gitu. Berarti 1/8 lebih cepat dari yang tadi kan gitu. Contohnya ini periodenya 2 mikrodetik. Tadi kita contohnya 1 mikrodetik ya. Jadi lebih cepat yang pasti gitu. Si paralel. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Berarti kita sekarang sudah bisa membedakan serial dengan paralel. Izin bertanya Pak, kalau komputer zaman dulu banyak kabelnya apakah karena parallel representation? Iya. Betul. Betul. Jadi zaman dulu nggak dulu banget gitu kali yang zaman saya lah gitu ya. Kalau setidaknya di hard disk gitu ya. Di hard disk kalau kamu lihat kabel hard disk tuh paralel gitu. Saya nggak ada sih contohnya kabel hard disk. Atau kabel printer sih ya, printer zaman dulu tuh colokannya gampangnya gitu. Colokannya tidak seperti USB. Kalau USB kan kecil. Ini colokannya lebar gitu. Terus kabelnya juga lebar. Memang itu paralel. Karena pada saat itu teknologi serial mungkin belum maju gitu ya. Artinya orang belum bisa menciptakan clock yang lebih tinggi, belum bisa menciptakan kabel yang noise-nya bisa dihilangkan dengan bagus. Serial itu kan resiko noise-nya akan jadi besar sekali. Bayangkan kamu ada sinyal datang berbarengan dengan kecepatan tinggi, numpuk nggak nih gitu? Hilang nggak datanya, misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Izin tanya balik Kak, kalau zaman sekarang kan lebih diarahkan ke teknologi serial kabel ya. Jadi kayak satu kabel tunggal tapi kayak bisa menampung beberapa, bahkan sampai 64 itu bisa. Itu faktor yang mempengaruhi semakin canggihnya serial bit itu apa aja ya Pak? Iya. Jadi kemajuannya kan di situ ya akhirnya gitu ya. Pertama misalnya ya, kalau kita pakai tunggal itu yang dibutuhkan bagaimana shielding-nya. Shielding agar noise itu tidak masuk ke data saya gitu. Noise dari luar misalnya gitu ya. Shielding-nya. Jadi bagaimana si kabel saya bisa dilindungi datanya oleh shielding tadi.
Jadi medan elektromagnetik dari luar tuh nggak ganggu. Gitu. Carilah bagaimana men-seal yang bagus. Seal yang bagus berarti butuh tadi. Mungkin kamu kenal sangkar Faraday yang paling gampang. Atau kalau kamu buka apa tuh kabel antena TV deh, ya itu kan shielding itu. Di tengahnya ada kabel tunggal yang keras. Itu adalah kabel datanya, terus ada logam yang membungkus dia gitu. Nah itu shieldnya yang melindungi transmisi gangguan sinyal dari luar, shielding, sehingga perjalanan sinyalnya bagus. Terus dia kan frekuensi tinggi gitu, jangan ada atenuasi dong di jalan gitu ya. Atenuasi itu turun gitu sinyalnya. Karena ketika orang bicara frekuensi tinggi, kemarin waktu belajar op-amp gitu ya, ada batasannya tuh. Ketika frekuensi tinggi, responnya delay misalnya gitu. Tegangannya turun karena faktor-faktor kapasitansi. Ingat ya waktu kita belajar Bode plot, frekuensinya turun gitu, sinyalnya turun seiring dengan frekuensinya makin besar karena ada kapasitansi dari si kabelnya yang secara tidak sengaja. Paralel itu peluang bikin kapasitansinya besar sekali, ada dua kabel ini jadi kapasitor. Gitu. Nah sekarang bagaimana saya punya satu kabel yang kapasitornya sekecil mungkin, kalau perlu nggak ada gitu. Kapasitansinya, efeknya itu. Nah itu dipakai orang ya. Kemudian juga yang dicari juga sampai saat ini barangkali adalah konduktor yang tahanannya sekecil mungkin, gitu ya. Sehingga sinyalnya tidak ngedrop. Konduktor yang tahanannya sekecil mungkin. Teknologinya ya, kalau orang bekerja ya di situ, gitu. Mudah-mudahan menjawab. Lebih jauhnya tentu saja bisa dicari tahu. Kebetulan saya tidak mendalami sampai ke sana. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah menjawab. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang ingin tanya lagi. Nah, ini ada sedikit contoh ya, contoh soal. Kita lihat ya satu-satu soalnya. Ada dua soal nih, yang kiri dan kanan. Yang kiri dulu ya. Katanya sketch. Kita disuruh menggambar bentuk sinyalnya serial dan paralel dari sebuah bilangan 4 bit 0111. Berapa MSB-nya? MSB-nya berapa? LSB-nya berapa? MSB-nya berapa? Angka ini. MSB-nya berapa? Ayo. 0 ya. Ini ya, gitu ya. Ini MSB-nya nih. LSB-nya 1, ini ya. Oke. Kalau seandainya clock-nya, berarti yang tadi, yang ini nih, clock-nya memiliki frekuensi 5 MHz. Frekuensinya memiliki frekuensi 5 MHz. Tanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan 4 bit tadi dengan metode serial dan paralel. Oke, kita kerjakan ya. Ini yang serial. Saya punya clock-nya 5 MHz. Dari situ saya bisa tahu berapa periodenya. Ini periodenya ya. 0,2 mikrodetik. Jadi itu satu clock itu periodenya 0,2 mikrodetik. Dari sini sampai sini gitu. Lalu kita kirim deh nih dia 011. Katanya mulainya dari LSB. LSB-nya 0 gitu ya. LSB-nya 1. Ini LSB-nya ini gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini jadinya. 1110 sesuai dengan ini. Gitu ya. 1110. Ini dia. Boleh. Jadi permintaan di soalnya untuk membuat sketch-nya sudah jadi ini. Gitu. Bagaimana dengan paralel? Paralel ini ketika kita paralel maka
kamu tentukan bahwa LSB-nya di atas lah gitu. Kesepakatan aja ya. LSB-nya di atas, MSB-nya di bawah. Gitu ya. Maka 1, 1, 1, 0 itu menjadi 1, 1, 1, 0. Ini si ungunya itu ada di 1 gitu maksud saya. Ya, ini berarti 1. Ungu ini ada di 1, 1. Ungu ini ada di 1. Ungunya ada di 0. Jadi ini 1, 1, 1, 0 gitu. Atau ya baca bilangan binarnya yang benarnya adalah 0, 1, 1, 1. Nah, ini adalah sketchnya. Kemudian kalau dihitung berapa waktu yang dibutuhkan bagi serial berarti 4 kali periode. Ini bagi paralel hanya 1 kali periode. Gitu ya. Bisa. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita pindah ke soal berikutnya? Nah, ini. Bisa ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kamu baca dulu deh, ya. Silakan dibaca dulu soal yang ini, dipahami. Biasanya kalau di kelas saya bilang baca, pahami, silakan diskusikan dengan teman sebelahnya. Sekarang nggak ada teman sebelahnya, jadi silakan dibaca, dipahami. Sesudah itu kita kerjakan bareng-bareng. Saya izin mau minum dulu sebentar ya. Sudah? Oke, kita kerjakan ya. Jadi katanya kita diminta untuk men-sketch gitu ya. Membuat gambarnya, sketsanya aja, nggak perlu rapi-rapi. Sinyal serial dan paralel yang mempresentasikan dari sebuah bilangan heksadesimal 4A. Wah, ada aja idenya ya soalnya. Jadi saya punya bilangan heksadesimal 4A. Kita disuruh buat sinyal digitalnya serial dan paralel seperti apa. Kemudian diasumsikan katanya 4 bit paralel. Oke, paralelnya 4 bit ya. Kemudian clock-nya itu 4 kHz. Nah, juga ditanya ketika si serialnya itu berada dalam sinyal clock-nya misalnya gitu berada dalam detik ke 1,2 milisecond. Pada saat itu kondisinya digitalnya 0 atau 1 gitu ketika 1,2 milisecond waktunya. Tanyanya pada saat itu kondisi logikanya 0 atau 1. Baik, kita kerjakan ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita punya heksadesimal 4A. 4A kita rubah dulu menjadi biner. Nah, ini nih heksadesimal kemarin mudah-mudahan masih ingat. Ya, 4A dibagi menjadi masing-masing 4 bit 4 bit. Jadi 4 itu binernya yang ini setengah. Jadi saya bagi 2 nih sebenarnya. Nah, gitu. Yang sebelah kiri itu punyanya A, yang sebelah kanan punyanya Yang sebelah kiri itu punyanya si 4, yang ini punyanya A. Gitu ya. Heksadesimal kemarin terakhir sampai 9 ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 ya. Terus A, B, C, D kan gitu ya. Itu Iya, Pak. heksadesimal ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A itu. A berarti 10 kan. Nah 10 itu binernya ini. Atau A gitulah gitu ya. Ini A nih. Ini yang A. Sementara yang 4 yang satunya lagi adalah 4 gitu.
Ini ya. 0100 itu biner untuk 4 pada heksadesimal. Atau 4 juga pada desimal gitu ya. Oke, udah ikut ya yang ini ya, bagaimana merubah heksadesimal menjadi binernya, udah dapat. Kemudian kita dikasih tahu frekuensinya 4 kHz, maka periodenya dapat 0,2 milisekund. Ini. Baik ya. Oke, sekarang kita sketch dulu deh. Sketchnya berarti yang di sketch tuh ini, biner ini. Gitu. Sama lah seperti soal yang tadi ini gitu ya. Sekarang kita punya ini. Yang mana LSB-nya? LSB-nya ini. Yang mana MSB-nya ini. Berarti kita mulai dari sini, dari kanan. 0101, 0101, 0010, 0010, gitu ya. Good. Bisa ya? Ini. Kemudian lanjut yang paralel. Yang paralel kan ini 4A. Gitu ya. 4A yang MSB siapa? 4 atau A MSB-nya? Siapa? 4 atau A MSB-nya? Most significant bit-nya. 4 ya. 4 ini MSB-nya, A-nya tuh LSB-nya. Katanya kan tadi yang digambar duluan LSB-nya gitu. Ya enggak tadi? Mau dia timing diagram serial, mau dia timing diagram paralel, yang digambar duluan adalah MSB-nya, LSB-nya. Berarti yang digambar duluan harusnya A-nya. Baru 4. Ini A-nya nih. Ini A-nya, ini 4-nya. Kenapa A-nya dulu? Karena A-nya adalah LSB di heksadesimal tadi. A-nya siapa? A-nya itu adalah 0101. Oke. 0101. Begitu. Kemudian 4 adalah MSB-nya. 4-nya ini 0010. 0010 gitu. Nah, ini adalah paralelnya. Jadi dikirim A-nya dulu, baru kemudian dikirim 4 gitu. Begitu ya. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Nah, pertanyaan yang terakhir adalah ketika clock-nya 1,2 milisecond, kondisinya logikanya 1 atau 0 gitu pada serial. Nah, dihitung deh. 1,2 milisecond itu berapa pulsa? 0,2 milisecond itu kan satu pulsa. 1,2 milisecond hitung aja nih. Oh, dikasih gambar nih. Kali ini 1 pulsa, 2 pulsa, 3 pulsa, 4 pulsa, 5 pulsa. Nah, 1,2 milisecond kan di sini, ya enggak? Di sinilah si 1,2 milisecond. Di sinilah dekat-dekat inilah. Berapa logikanya? Logikanya ini. Gitu. Ya, 0 logikanya. Begitu mengerjakannya, ada yang mau ditanya silakan. Bisa ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut kalau gitu. Nah, kita sudah tahu serial, sudah tahu paralel, sekarang kita lanjut dengan switch elektronik. Jadi di bagian yang kedua ini, tadi bagian pertama tentang transmisi sinyal digital, bagian kedua cerita tentang dasar-dasar saklar. Perlu Pak? Ya perlu deh gitu ya. Karena si digital itu kan sebenarnya dibangun oleh saklar yang banyak gitu sebenarnya. Variasi saklar aja, zaman dulunya kan sebelum ada elektronik seperti sekarang, dulunya pakai relay itu. Pakai saklar yang cetek gitu. Makanya terus komputer zaman dulu sebesar rumah gitu ya. Dengan kemampuan jauh di bawah handphone kamu misalnya gitu. Tapi besarnya sebesar rumah. Karena isinya ya saklar-saklar mekanik yang banyak.
Nah, seiring berjalannya waktu, saklar itu berubah terus. Nah, kita mau lihat deh sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya. Bagaimana saklar dibangun. Ya. Saklar dibangun. Jadi idenya seperti yang selalu tadi saya sampaikan, 0101 ini sebenarnya kan efek dari switching gitu. 0101 tadi efek dari switching tegangan 0 volt dengan 5 volt. Ya, atau 0 volt dengan 12 volt misalnya. Jadi dari satu tegangan ke tegangan yang lain, dalam kasus kita 0 sampai 5 volt. Jadi 0 dengan 1 digital ini sebenarnya adalah karena kita melakukan switching. Pakai saklar gitu ya, switch 0 dan 1. Itu diperoleh ketika kita punya tegangan 0 dan 5 volt. Nah, saklar yang pertama dibuat dulu bentuknya mekanikal nih, elektromekanikal gitu ya. Yang sekarang seiring berjalannya waktu kita pakai saklar yang berbasis semikonduktor, dioda, transistor, dan lain-lain nanti kita lihat. Nah, yang mekanikal dulu deh, ini atau yang manual gitu kan. Saklar kan idenya gini ya. Ini terbuka, tertutup gitu. Ini ada idenya saklar. Ketika dibuka tahanannya besar sekali, ketika ditutup tahanannya 0. Gitu. Nah, kalau seandainya kita bicara logika 0101 ya. Jadi seperti ini nih. Ini saya punya 5 volt. Saya punya 5 volt. Kemudian ada saklar di sini yang memilih ya mau 5 volt atau ground gitu. Nah, jadi ketika saklarnya ada di atas kondisinya 5 volt atau 1, ketika saklarnya ada di bawah kondisinya ground atau 0. 0 volt atau 0 gitu logikanya. Nah, kemudian orang mengembangkan saklar relay, ya. Relay. Ini relaynya. Jadi ada koil gitu ya. Ada koil, terus nanti koilnya kalau diberikan arus kan dia akan menarik plat logam di sini nih. Ini plat logam gitu. Kemudian ditarik oleh koil tadi karena dia menghasilkan magnet. Ceruk, kebuka gitu ya. Kebuka atau kebalikannya. Kalau ini kebalikannya nih. Kalau ini ada magnet justru ini ceruk turun, ketutup gitu. Nah, ini benar-benar kondisi mula-mula semuanya. Kondisi ketika tidak ada arus. Kondisi ketika tidak lurus antara X1 dengan X2 sudah terhubung. Kondisi ketika tidak ada arus di mana? Arus di C1, C2 nih. Ketika C1, C2 tidak ada apa-apa, maka X1 dan X2 ini sudah terhubung yang ini. Yang ini X1 dan X2-nya belum terhubung. Nah, kondisi sudah terhubung ini kemudian kita sebutnya sebagai normally closed relay. Nanti sering dipakai nih. Ini sudah terhubung pada saat belum ada apa-apa, kemudian kita sebutnya sebagai normally closed. Sementara ini selalu terbuka, belum ada apa-apa udah terbuka. Kita sebutnya sebagai normally open. Normally open relay. Contohnya misalnya. Contohnya saya punya tegangan 5 volt gitu ya. Ada saklar di sini nih. Ini normally close nih, ada simbolnya jadi begini nih. Udah terhubung antara X1 dengan X2. Udah terhubung, normally close berarti. Begitu saklarnya saya tutup di sini, berarti diberikan arus pada koilnya. Saklar ini jadi terbuka, ya enggak? Saklar ini jadi terbuka, kemudian kita keluarnya sinyalnya di sini jadi 0. Gitu ya, jadi 0. 0 berarti 0 volt itu berarti ya 0 gitu. Nah, itu udah jadi gerbang logika tuh. Ketika saya punya 1, ini kan inputnya 1, 5 volt. Outputnya 0 gitu. Itu gerbang logika tuh. Inverter namanya gitu ya. Inputnya 1, outputnya 0 gitu gampangnya. Nah, ini kebalikannya. Saya punya saklar normally open. Normally open, saya berikan 5 volt. Berarti di sini ada koil, diberikan arus gitu.
Karena dia ada arus, ada medan magnet, apa nih? Apa namanya? Lengannya gitu ya. Lengannya ini turun ke bawah. Ketarik oleh medan magnet ini. Nah, akhirnya ini kontak kan. Tadinya terbuka jadi terhubung antara X1 dan X2. Antara X1 dengan X2. Sehingga ketika saya berikan 5 volt, ini terhubung, ini nyambung. Sorry, ini tadi justru lepas ya, salah. Nanti deh. Ini nyambung, ketika ini nyambung, tegangan outputnya jadi 0 malah kebalikannya. Sorry ya, kebalikannya. Kalau ini nyambung kan ke ground nih, ini ground semua, outputnya 0. Jadi ketika 5 volt, outputnya 0. Ketika ini 1, outputnya 0. Ketika ini 5 volt, outputnya 0 volt. Kebalikannya. Kalau ini, sorry, ini tadi terbalik saya. Kalau ini ketika ini diberikan 5 volt, tadinya terhubung jadi terbuka. Kalau terbuka, outputnya 5 volt. Gitu. Dalam hal ini sih setengahnya gitu ya, setengah dari 12 volt. Karena ini pembagi tegangan. Jadi outputnya justru ada. Beda dengan yang ini tadi. Gitu kira-kira bagaimana bekerjanya si relay elektromekanik gitu ya. Masih ada sih dijual kalau kamu beli di Tokopedia gitu ya, tulis aja relay, nanti keluar. Bunyi tuh cetek 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 gitu ya. Karena ini kan mekanik nih. Cetek 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 gitu, makanya tidak begitu awet. Karena mekanik, peluang rusak mekaniknya cukup besar. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Jadi begini. Saya lanjutkan ya, kalau tidak ada. Nah ini contoh ya, contoh soal saja. Kamu diminta untuk menggambar timing diagram sebuah rangkaian seperti ini. Ini adalah relay normally open, ya, normally open. Ini relaynya. Terputus nih pada saat tidak ada apa-apa. Berarti normally open. Kalau dia terputus, maka tegangan yang di sini outputnya itu sama dengan tegangan di sini. Kalau dia terbuka, terputus. Tapi kalau dia nyambung, maka tegangan outputnya berapa? 0, karena ini ground. Gitu. Jadi kalau ini putus, tegangan outputnya 5 volt. Kalau ini saklarnya nyambung, tegangan outputnya 0. Gitu ya. Oke, akhirnya kalau ditanya gambar timing diagramnya, ini ada clock. Clocknya mengumpankan ke relay tadi. Memberikan medan magnet untuk membuka tutup dia. Jadi ketika ini 0, berarti tidak ada medan magnetnya, saklarnya terbuka. Kalau saklarnya terbuka, outputnya 1. Ketika clocknya ada tegangan, clocknya nih berarti dia mendapat suplai arus, ada medan magnet, saklarnya jadi tertutup. Saklarnya tertutup, Vout-nya jadi ground, 0. Gitu. Dan seterusnya diulang ya. Bisa deh. Ini contoh yang lain. Contoh lain sama, tapi sekarang di outputnya saya pasangi tegangan di sini gitu. Tegangan di sini, hasilnya sama seperti tadi, cuman ketika dia tadi di sini 5 volt, 5 volt karena beneran yang diambil adalah tegangan 5 volt, kurangi dikit lah tegangan jatuh di sini. Nah sekarang ada tahanan 4 kilo ohm. Maka ketika saklar ini terbuka itu berarti ketika clocknya 0, saklarnya terbuka. Kalau saklarnya tertutup, ketika dia di sini ya, saklarnya tertutup, ini ground aja, nggak akan berubah. Sama dengan yang tadi ground. Tapi ketika saklarnya dibuka, pada saat clocknya 0, tegangan di sini, ya itu adalah tegangan output, tidak 5 volt lagi, tapi pembagi tegangan antara dia dengan dia. Pembagi tegangan antara 6 dan 4.
Ini pembagi tegangan nih, mudah-mudahan masih ingat ya, waktu itu kita sudah belajar pembagi tegangan waktu elektronika 1. Saya lihat ke sini karena layar saya di sini. Saya pakai layar 2. Jadi 4 volt ini karena sekarang saya punya pembagi tegangan di sini. Ini pembagi tegangannya. Gitu ya. Pembagi tegangan itu formulanya ini. Saya nggak ulang lagi nih, dulu elektronika 1 sudah jago kamu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya tentang relay? Udah jarang dipakai karena mekanik ya. Selain bunyi, cetek itu juga cepat rusak, mekanik. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Dioda sekarang. Dioda ini ngulang lagi nih elektronika 1 nih. Dioda kan begini nih. Saya punya anoda di sini, nanti dibuka-buka lagi diodanya ya. Saya punya anoda di sini, saya punya katoda. Kemudian kalau saya berikan 5 volt, lampu ini nyala. Kenapa? Karena dia dibias maju. Kalau seandainya dia diberikan minus 5 volt, ini terbuka nih, gitu ya. Lampunya mati, ya, karena dia bias mundur. Gitu deh dioda waktu itu dijago kamu. Bias maju seperti saklar tertutup, bias mundur seperti saklar terbuka. Bias maju saklar tertutup berarti lampunya nyala karena arus di sini lewat tuh sampai sini. Bias mundur kalau ini dibuka tidak ada loop karena ini terbuka. Akibatnya tidak ada arus mengalir, lampunya mati. Nah, ini beberapa contoh susunan dioda. Misalnya kamu ditanya ini bias maju atau bias mundur, bisa ya ini bias maju, ini bias mundur, gitu ya. Ini bias maju, ini bias mundur. Nah, ketika bicara bias maju, bias mundur, kamu bisa tahu nih tegangan di sini berapa gitu. Sorry, tegangan di V1 berapa? Kalau seperti ini bias maju, maka ini saklar tertutup, tegangan di sini adalah 5 volt. Sama dengan tegangan dia. Di sini karena dia bias mundur, maka tegangan di sini adalah 0. Ini juga sama, karena ini bias maju, ya. Berapa tegangan di sini? 0, karena ini ground gitu ya. Jadi agak hati-hati deh. Ini juga. Ketika ini 0, ini 5 volt, berapa tegangan di sini? Karena ini terbuka, ini ditutup, maka tegangannya 5 volt. Ini sebenarnya gerbang nih. Gerbang logika nih. Coba deh kamu kombinasikan ini deh. Nanti PR ya di rumah ya. Ini sama ini, kamu kombinasikan inputnya. PR ya. Contohnya ini, 5 dan 0. Outputnya berapa di sini? Kalau ini 0 berarti D6 itu putus. Reverse bias. D5 karena diberikan 5 volt nyambung. Kalau nyambung berarti tegangan di sini sama 5 volt, 5 volt, 5 volt. Berarti ini 5 volt gitu. Berarti outputnya 5 volt. Berarti kalau saya berikan 0 dan 5 volt, outputnya 5 volt. Saya berikan logika 0 dan 1, outputnya 1. Gitu. Nanti kamu coba kalau di sini 5 volt, 5 volt ini berapa? Kalau di sini 0, di sini 5 volt ini berapa? Kalau di sini 0 dan di sini 0 ini berapa? Nanti kamu bikin tabelnya. Terus kamu bisa tahu ini gerbang apa nih ternyata gitu. Gerbang AND, OR, atau apa ini. Begitu juga yang ini. Ya, lihat nih. Kalau ini bias mundur ya. Bias maju, sorry. Ini bias maju, ini bias mundur. Kalau bias maju berarti ini ke ground. Biasanya jadi ground, karena ini 0 volt ground ya. Output di sini jadinya ground. Gitu. Ya deh. Ini jadi ground, karena ini bias maju nih. Dioda berapa? Dioda 7. Dioda 7-nya bias maju, dioda 8-nya bias mundur. Kalau dia bias maju, ini nyambung nih saklarnya. 0 itu cenderungnya ground, maka outputnya juga 0. Jadi ketika inputnya 0 dan 5, outputnya 0. Atau logika 0 dan 1, outputnya 0. Ganti, ini 5 volt, ini 5 volt. Atau dibalik, ini 5 volt, ini 0 volt, sama saja ya. Kalau ini 5 volt, ini 0, ini 0 juga. Tukar tempat aja. Tapi kalau ini 5, ini 5,
5 volt dua-duanya bias mundur, maka saya punya tegangan di sini. 5 volt tadi. Atau ketika ini 1 logikanya outputnya 1. Ketika 0 ketika di sini 0 outputnya 0. Karena pasti ground. Oh, jadi gerbang logika tuh. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 gerbang logika apa ya gitu. Nah, coba nanti di rumah saya nggak suruh cari gerbang logikanya. PR-nya adalah dua rangkaian ini kamu buat tabel kebenarannya gitu. Tabel kebenarannya itu gini. Tabel kebenaran gini, kan kita punya dua input nih, ini dan ini gitu ya. Kamu tulis aja deh, ini A, maaf ya saya belum pakai pena. Ini A, ini B, ini output gitu. Tulis ini 5, maaf ya, ini 5, ini 5, ini 0, ini 0, ini 5, ini 0, ini 0 gitu. Jadi 55 outputnya apa, 50 outputnya apa, 05 outputnya apa, 00 outputnya apa. Nanti kebalikannya gitu lagi. Maksudnya kebalikannya apa, ininya nih. Ya rangkaian yang satunya begitu juga. Nanti kamu dapatkan pola tertentu tuh. Yang pola tertentu itu adalah gerbang logika sebenarnya gitu. Nanti sebelum kita masuk, ini jadi seperti penghantar, ini loh gerbang logika dibangunnya dari sini gitu ya. PR-nya ini saja, kamu lengkapi tabel ini ya dilengkapi untuk dua rangkaian ini gitu ya. Nanti kamu dapat sesuatu dari situ. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Nah, berikutnya transistor. Kalau tadi dioda, sekarang transistor. Transistor tuh, kamu harus baca-baca lagi transistor. Nggak apa-apa ya, dikit aja lah. Saya ngulang aja lah. Ingat nggak dulu waktu transistor? Ini kan bisa bilangnya transistornya on atau off, tergantung pada pembiasannya kan gitu. Kalau transistor ini dibias oleh basis, tegangannya di sini ada, maka transistor saya terbias gitu ya. Pada saat itu arus listrik dari VCC turun ke bawah ke emitor, dari kolektor ke emitor. Kalau dia turun ke bawah, maka tegangan di sini 0. Pada saat itu transistornya saturasi arusnya gitu. Dulu waktu belajar ya. Maka tegangannya 0. Nah, itu kan sama saya bilang saya menutup saklar ini nih gitu. Nah, kebalikannya ketika di basis tidak diberikan tegangan, basis saya tidak berikan tegangan, transistor ini cut off. Nah, ingat nggak dulu ya saturasi cut off gitu ya, mudah-mudahan masih ingat. Belum lama tuh, masih semester lalu. Berarti kondisi transistor kita cut off. Cut off berarti di sini tidak ada arus mengalir. Kalau tidak ada arus mengalir, maka yang kita peroleh tegangan ini sama dengan tegangan dia, 5 volt gitu. Jadi ketika 0, outputnya 5 volt, ketika 5 volt, outputnya 0. Nah, itu kan jadi saklar gitu. Nah, itu si transistor, nanti dibaca-baca lagi deh. Dulu waktu belajar transistor kan diceritakan transistor itu peluangnya 2. Dia sebagai saklar atau sebagai amplifier kan begitu ya. Nah, ini sebagai saklar nih. Saklar ya udah kondisinya cuma cut off saturasi gitu aja. Ini sedang saturasi, ini sedang cut off. Oke, ini ada contohnya. Saya berikan sinyal clock di sini. Berapa outputnya? Ya tadi, ketika clocknya off, berarti di sini justru ada tegangan. Ketika clocknya 5 volt, justru ini sedang saturasi, outputnya 0. Sehingga outputnya jadi seperti ini. Gitu ya, itu ceritanya si transistor ini dipermudah nih, ada sedikit ilustrasi bagaimana on-off-nya itu menghasilkan outputnya. Jadi ini ketika dia
saklarnya terbuka ketika dia cut off. Outputnya 5 volt. Ketika saklarnya tertutup, saturasi kolektor ke emitor, saat itu kita berikan 5 volt, maka dia saturasi. Output di sini 0 karena dia langsung cus ke ground. Gitu ya. Saya mau tanya sampai sini, dibaca-baca sedikit deh, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tentang switchingnya nanti. Cut off apa, saturasi apa. Nggak dibaca-baca lagi juga nggak apa-apa, kamu lihat ini pasti udah ingat lagi. Ada yang mau tanya? Oke, dioda sudah, saklar relay sudah, transistor sudah gitu. Ini contoh soal saja, tambahan ya, sama seperti tadi nanti kamu bisa cek. Nah, jadi dari metode saklar tadi, kemudian orang membangun IC, membangun gerbang-gerbang logika. Ya tentu saja dulu awalnya tuh pakai relay tadi gitu ya. Relay dikombinasikan dapat gerbang N, gerbang OR. Gerbang N dengan OR digabung-gabung jadi penjumlahan, perkalian gitu loh. Ya untuk menjumlahkan saja akhirnya butuh relay yang banyak, jadinya besar sekali. Penjumlahan dijumlah dikali misalnya gitu, tambah lagi relaynya kan gitu. Kombinasi itu akhirnya menjadi cikal bakal komputer kan. Nah, orang akhirnya berdasarkan teknologi semikonduktor tadi, si transistor membangun gerbang-gerbang logika. Gerbang-gerbang logikanya itu yang pertama teknologinya kita sebut sebagai TTL. Transistor logic gitu. Ini yang umum nih, yang murah gitu ya. Transistor logic adalah teknologi membangun sebuah gerbang-gerbang logika seperti ini. Ini IC-nya contohnya ya. Berdasarkan teknologi tadi, TTL, transistor logic. Jadi ya berbasis ini nih. Ini adalah sebuah transistor sederhana, V-in-nya ini, V-out-nya ini gitu. Inputnya di sini, outputnya di sana. Bayangkan deh. Kamu berikan dia 5 volt, transistor saya kan saturasi. Outputnya 0. Saya berikan dia 0 volt, transistor saya cut off. Outputnya 5 volt. Berarti dibalik gitu. Input dengan outputnya berbalik. Nah, berbalik itu kan inverter namanya. Dibalik gitu. Nah, ini dikumpulkan nih. Ini dapat satu, sebelahnya bikin lagi satu, sebelahnya satu, terus dikumpulkan jadi satu buah IC yang menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerbang inverter gitu. Yang di dalamnya sebenarnya terdiri dari transistor-transistor seperti ini. Nah, ini contoh TTL tadi, si transistor logic yang sebenarnya dibangun dari sistem seperti ini, menghasilkan sebuah gerbang sederhana inverter misalnya, yang kalau digambar di IC bentuknya jadi begini. Ini satu gerbang inverter, satu gerbang yang lain. Nah, fisiknya dia nih. Ini fisiknya ya. Biasanya yang dibutuhkan adalah power supply-nya adalah VCC dan ground. Ingat nih, tidak ada minus. Pertanyaan tadi ya, pagi Pak ada minus, saya Pak enggak. Gitu ya. Karena paling kecilnya ground. Plus VCC dan ground. Ini nggak akan jalan kalau VCC dan ground-nya nggak dikasih pegangan ya. Biasanya VCC dan ground itu tidak berubah posisinya di kaki ujung sini dan di kaki ujung sini. Di kaki 7 dan 14. Ada banyak gerbang logika, pasti sepakatnya 7 dan 14 itu VCC dan ground. Fisiknya ini satunya tuh mulai dari sini terus 7, 8, 14. Lihat dari atasnya begitu ya. Ukurannya seperti ini contoh-contoh IC logika yang lain, 7400, 74244, 74150, saya nggak tahu itu apa. Dan tidak usah berkecil hati kalau tidak tahu itu apa gitu ya. Dulu saya waktu kuliah instrumentasi, teman-teman saya pada tahu gitu, 7400 kan gerbang NAND. Apa 7400 itu saya cari-cari. 7404 adalah gerbang inverter. Saya nggak tahu. Ya, nggak perlu dihafal lah maksud saya gitu ya. Asal tahu aja lah. Oke, ini adalah TTL.
0 dan 5 volt. Tadi di awal saya bilang, emang ada Pak yang tidak 0 dan 5 volt? Ada gitu ya. Namanya CMOS. Jadi kalau tadi dari transistor, ini dari MOS, metal oxide semiconductor, yang biasanya transistornya itu berbasis apa yang namanya field effect transistor, transistor medan. Sayangnya kemarin waktu LX1 kita nggak belajar sampai sana ya. Nanti dibaca deh di Malvino-nya. Ada cerita tentang CMOS, MOS gitu, terutama FET. Cerita tentang FET khususnya, MOSFET, FET itu. Jadi tentang transistor yang bukan berasal dari bipolar. Kan waktu kita transistor belajarnya bipolar nih, bipolar junction transistor ya, 2 polaritas. Gitu ya. Itu saturasi cutoff-nya karena diberikan pembiasan. Kalau field effect transistor karena medan. Karena saya berikan medan. Nah, itu akibatnya dengan teknologi ini, bukan TTL lagi gitu ya. Dengan teknologi ini, dia lebih sedikit membutuhkan power, daya. Kalau dia sedikit membutuhkan daya, berarti lebih awet baterai kamu gitu. Baterainya tadi cuma 2 hari, ini bisa seminggu. Kalau seandainya semua IC gerbang logika di handphone kita misalnya berteknologi CMOS, tapi kalau pakai TTL lebih boros. Jadi lebih cepat habis baterainya misalnya gitu ya. Nah itu keuntungan dari si CMOS, tapi katanya si disadvantages-nya lebih lamban. Gak apa-apa deh, jadi tinggal saya rasa sih itu yang harus dibayar gitu ya. Saya ingin sesuatu yang lebih, ya saya bayar yang lain gitu. Tinggal pilihan aja. Ya tinggal berkompromi lah. Kamu ingin cepat tapi mahal karena harus bayar daya lebih besar, atau kamu ingin lebih hemat tapi agak lambat dikit gitu. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya CMOS. Nah, antara TTL dan CMOS tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, emang nggak bisa lebih dari 5 volt? Atau Pak, atau yang tadi saya tanya, 2,5 volt itu logikanya 0 atau 1? 2,8 itu 0 atau 1? Atau 3,5 itu 0 atau 1? Nah, si CMOS itu biasanya teknologinya tidak 0,5 volt, tapi 0,12 volt gitu. Kalau TTL udah pasti deh, saya kunci 0,5 volt. Tapi CMOS bisa 0,12 volt. Nanti logika satunya itu bukan misalnya 3,8 gitu ya. Tidak. Logika satunya bisa jadi 8 volt itu logika 1 misalnya. 9 volt itu logika 1. Logika nolnya juga bukan 0 sampai 2,8 misalnya, tapi 3 volt jangan-jangan logika 0 gitu. Nah juga kemudian orang berpikir bagaimana menggabungkan, saya punya perangkat teknologinya TTL, saya punya perangkat teknologinya CMOS, begitu saya ingin gandeng, gimana caranya ya? Yang satu 0,5 volt, yang satu 0,12 volt. Nah sebenarnya itu ada ceritanya, sayangnya saya bimbang ingin menjelaskan itu apa penjelaskan serial paralel pada hari ini. Jadi ada yang dikorbankan ya, nanti kalau memang dibutuhkan saya bisa berikan PowerPoint-nya, kamu bisa baca-baca sendiri bagaimana TTL, CMOS, menentukan gerbangnya, logikanya 0 dan 1, terus bagaimana interfacing antara keduanya. Oke. Teknologi yang terakhir adalah yang kita sebutnya sebagai surface mount device. Jadi IC-nya tuh kan tadi beda nih. Mana ya IC yang? Nah ini nih. IC ini masuk ke lubangnya nih gitu. Papan PCB-nya lubang terus dia masuk ceruk gitu ya. Kalau yang surface mount tidak ada lubangnya jadi nempel, nah ujungnya begini kelihatan ya. Nempel di sini. Jadi lebih kecil nih. Di surface mount device gitu ya. Lebih kecil, tentu saja akhirnya nyoldernya juga lebih susah ya. Lebih hati-hati, tapi kan bukan urusan kamu lah. Nyolder tuh levelnya bukan kamu gitu. Kamu levelnya tuh desainer gitu. Desainer elektronik, desainer instrumentasi, bukan
nyolder gitu, bukan. Jadi biarkanlah itu urusannya tukang solder gitu ya. Kalau wah nyoldernya susah nih Pak. Iya sih, tapi kalau mau bisa ya boleh, tapi pada dasarnya kamu didesain bukan untuk ke sana, tapi untuk kamu ikut kuliah ini untuk bisa mendesain sebuah sistem digital gitu ya, bukan soldernya gimana bukan itu. Oke, ini sepertinya halaman terakhir. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada, sudah lapar ya kalau udah jam 11:30 itu udah makin mendekati makan siang, kemudian sudah fokusnya sudah hilang. Sesudah ini ada kuliah lagi enggak? Enggak ada. Kuliahnya hari Nggak ini ada, Pak. saya saja. Kuliahnya hari ini saya saja atau tadi pagi ada kuliah? Ada, Pak. Kuliah Ada, Pak. Fismatematika. Kuliah apa tadi? Fismat. Oh, Fismat 2. pantesan. Pagi ke Sismat 2 tadi. Sismat 2 belajar apa? Persamaan diferensial atau ini fungsi-fungsi ya? Delta Dirac, Pak. Pantesan kamu ini ya. Tapi inilah, habis susah-susah dengan Delta Dirac lalu belajar elektronika hiburannya gitu ya. Jadi fresh lagi mudah-mudahan ya. Pantesan udah 11:30 sudah mau habis baterainya nih. Habis belajar Delta Dirac ya. Bukunya apa? Afken ya? Bukan. BOAS, Pak. Rata-rata. Apalagi BOAS ya. Saya dulu punya buku Afken dan solusi soal-soal Afken tuh. Kalau ada nanti saya coba taruh deh di ini, siapa tahu bisa bermanfaat tuh. Kalau BOAS kayaknya saya nggak punya. Saya punya dulu Afken dan solusi soal-soal di Afken gitu. Saya dulu kuliah Fismat pakainya Afken. BOAS itu lebih sulit menurut saya. Nggak apa-apa deh, Pak Handika ya. Pak Handika, Pak Imam gitu ya, kalau nggak salah. Oke, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya izin membuat summary-nya. Hari ini kita sudah satu langkah ke depan lagi belajar di elektronika digitalnya. Cerita bagaimana sinyal digital itu ditransmisikan dengan serial dan paralel, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, bagaimana menentukan logikanya sudah kita diskusikan. Kemudian kita juga sudah mempelajari, menelusuri teknologi dari awal-awal sampai terakhir gerbang logika dibangun ya, saklar, semikonduktor, sampai ke surface mount device seperti ini. Pekan depan kita akan coba masuk ke gerbang-gerbang logikanya nih, udah mulai nih gitu ya. Jadi 2 pertemuan pertama nih pendahuluan dulu. Pekan depan kita akan lihat gerbang-gerbang logika yang ada di elektronika digital. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai ketemu lagi hari Kamis yang akan datang. Terima kasih semuanya. Sebentar ya, saya itu dulu saya download dulu pesertanya. Mana sih?